Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-pertama sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema Allah mengaruniakan pertobatan. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit-langit sampai di depan. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat penglihatan dari Petrus ini, terus teringatlah barangkali ya, apa itu, semua yang berkaki empat di bumi ini bisa dimakan, kecuali meja. Itu pun kalau karena terbuat dari kayu atau besi gitu ya. Kalau tidak terbuat dari kayu atau besi, dimakan juga gitu. Tapi itu hanya sebuah candaan ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika Petrus melihat
bahwa ada penampakan seperti itu, jawab Tuhan jelas sekali. Apa yang dikatakan halal bagi Allah, apa yang dikatakan Allah halal, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya, memang seperti itulah perjalanan kehidupan firman Tuhan ini. Selalu kita sampai sekarang barangkali ya disibukkan dengan soal makanan haram dan halal dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku, lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang halal, itu pasti halal dan bisa untuk dinikmati. Apalagi di perikop lain, di firman Tuhan yang lain, kita mendapatkan sebuah pernyataan bahwa surga itu bukan persoalan makan dan minum. Tapi sebelum jauh ke sana, dan kita tidak mau membahas itu lebih dalam lagi, karena tema kita mengatakan Allah mengaruniakan pertobatan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa kisah para rasul ini adalah tulisan dari seorang Lukas sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi. Dan fokus utama dari kitab ini adalah bagaimana Injil menyebar dari Yerusalem ke seluruh dunia, termasuk kepada orang-orang non-Yahudi ketika itu dan sampai saat ini. Dan di pasal 11 ini adalah kelanjutan dari kisah para rasul pasal yang ke-10, di mana Petrus menerima penglihatan dari Tuhan dan bergegas mengunjungi Kornelius, seorang perwira Romawi yang bukan orang Yahudi. Dan ini adalah momen penting dalam sejarah gereja karena menunjukkan bahwa ternyata keselamatan dalam Kristus juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya bagi orang Yahudi. Dan kita diberkati mendengarkan, membaca situasi ini. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita melihat apa yang mau ditegaskan oleh Petrus, oleh Lukas sebagai penulis melalui perikop kita pada saat ini. Penegasan nats yang pertama tentulah seperti yang saya sebut tadi, apa yang dikatakan oleh ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-18, bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa, itu untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Lalu apa hal yang kedua yang mau ditegaskan? Karya Allah melampaui tradisi dan pemikiran manusia. Ayat 4 dan ayat yang ke-10 mengatakannya. Lihatlah bagaimana dituliskan Petrus mendapat penglihatan tentang kain besar berisi berbagai jenis binatang, yang melambangkan bahwa Allah telah menghapus batasan makanan, minuman, dan bangsa-bangsa. Artinya apa? Ini mengajarkan bahwa Allah lah yang berdaulat untuk menetapkan kehendaknya, untuk menetapkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Maka jangan pernah membatasi karya Allah di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan melalui perikop kita pada saat ini? Roh Kudus adalah bukti keselamatan bagi semua orang, bagi setiap orang. Sebab Roh Kudus itu bekerja seperti yang pernah dijanjikan, bagaimana mereka dihinggapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu turun atas Yahudi dan juga non-Yahudi. Sama seperti kisah pada hari Pentakosta. Ini membuktikan bahwa Allah sejatinya tidak membedakan Yahudi dan non-Yahudi di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keempat? Ketaatan kepada Allah itu lebih penting daripada pendapat, argumen manusia di dalam keimanan kepada Tuhan Allah. Lihatlah bagaimana Petrus awalnya ragu untuk pergi ke rumah Kornelius karena ada aturan Yahudi melarang bergaul dengan orang non-Yahudi. Tapi Petrus akhirnya berangkat. Lalu yang kedua, karena Tuhan menyuruh dia, ia memilih untuk taat kepada Allah. Meskipun itu bertentangan dengan Taurat atau tradisi atau aturan Yahudi ketika itu. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan ketaatan Petrus itu membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima keselamatan itu. Jadi benarlah bahwa amanat agung itu harus dinyatakan kepada seluruh bangsa, kepada semua makhluk, kepada semua
etnis di dalam kehidupan setiap kita. Maka saudaraku, di dalam nama firman Tuhan, di dalam kasih Allah, kita sampai kepada apa yang menjadi kaitan temanya. Apa atau bagaimana kita mengaitkan nats ini dengan tema kita. Ketika Tuhan, dengan tiga tema kita mengatakan, Tuhan menganugerahkan pertobatan. Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema itu, lihatlah, pertobatan adalah pekerjaan Allahmu. Itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Allah lah yang bisa mengubah hati manusia dan membawa manusia itu kepada pertobatan. Bukan karena perbuatan, bahkan status seseorang itu. Lalu apa yang kedua yang menjadi kaitan temanya? Roh Kudus itu mengubahkan hati. Roh Kuduslah yang bekerja mengubahkan hati dan membawa pertobatan di dalam kehidupan setiap kita. Dan pertobatan sejati itu mau dikatakan semua hanya karena karya dari Roh Kudus, bukan karena tradisi, bahkan ritual keagamaan. Dan pertobatan sejati bukan hanya perubahan perilaku, tapi adanya perubahan di dalam hati yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Lalu apa yang ketiga? Anugerah keselamatan tidak bisa dibatasi oleh tradisi atau hukum. Makanya ketika kita sibuk dengan membuat aturan, membuat hukum, bahkan agama juga sibuk dengan membuat aturan-aturan yang tak jelas, bahkan persoalan menggunting rambut, mewarnai rambut, itu menjadi sebuah perdebatan halal atau haram. Ingatlah bahwa anugerah keselamatan itu tidak bisa dibatasi oleh tradisi atau hukum yang diciptakan oleh manusia. Pertobatan itu bukan berdasarkan hukum atau berdasarkan adat istiadat, tapi itu semua karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Lalu apa yang keempat yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Pertobatan membawa kehidupan baru dalam Kristus Yesus. Saudaraku, pertobatan bukan hanya sekedar mengubah cara hidupmu, mengubah cara hidup kita, tapi itu juga membawa hidup baru di dalam Kristus. Ingat, orang non-Yahudi yang menerima Kristus tidak hanya diselamatkan, tetapi menjadi bagian dari umat pilihan Allah itu sendiri. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui perikop kita pada saat ini? Refleksi yang pertama, mengajak kita memahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Lihatlah, Cornelius dan keluarganya menerima keselamatan bukan karena usaha mereka, tetapi karena Allah sendiri yang memberikan anugerah pertobatan itu untuk setiap mereka. Lalu apa yang kedua? Roh Kudus memampukan pertobatan sejati. Saudaraku, belajarlah dari Cornelius dan keluarganya, bertobat bukan karena persuasi dari seorang Petrus, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Lalu apa yang ketiga? Yang bisa menjadi refleksi buat setiap kita. Jangan pernah menghakimi siapa yang layak dan tidak layak di dalam sebuah pertobatan. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, maka pertobatan itu akan terjadi. Maka jangan pernah membatasi karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat, yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Taat kepada Tuhan lebih penting daripada tradisi atau opini pandangan manusia di muka bumi ini. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-12 tadi. Dikatakan, Roh menyuruh aku pergi dengan tidak ragu-ragu. Maka belajarlah dari Petrus. Ketaatan kepada Tuhan menjadi segala-galanya. Petrus tadinya ragu, bingung, pergi ke rumah Cornelius atau tidak. Karena ada aturan, karena ada hukum, karena ada tradisi. Tapi ketaatannya kepada Tuhan mengalahkan itu semua. Lalu apa yang terakhir? Pertobatan itu harus menghasilkan perubahan hidup. Jadi jangan sampai mulut mengaku bertobat, tapi tindakan nyata, tindakanmu dalam kehidupan ini jauh dari pertobatan itu. Maka kalau kita mengatakan kita bertobat, kalau kita sudah bertobat, lihatlah dan terlihat nyata
di dalam perubahan kehidupan setiap kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, menganugerahkan bagi setiap kami berada di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji, kami sembah Engkau di dalam hari-hari kehidupan kami. Amin.